Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Duduk bersama orang soleh artinya bergaul dengan orang-orang yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jangan bergaul dengan orang-orang musyrik, zalim dan munafik. Jangan pula bergantung kepada mereka. Bergaul dengan orang-orang soleh dapat mempertajam energi kolbu. Sebaliknya bergaul dengan orang-orang musyrik dan berakhlak buruk dapat membutakan mata hati. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu condong kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surat Hud ayat 113. Pada ayat tersebut terdapat kata tarkanu dari akar kata ar-rukun. Makna dari ar-rukun adalah condong atau mempunyai kecenderungan dan menetap secara mutlak, sedikit atau banyak. Secara umum, ayat tersebut melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang musyrik maupun orang-orang zalim, karena mereka nyata-nyata fasik kepada Islam. Naisabur berkata bahwa ahli hakikat memberi pendapat tentang tafsiran ayat tersebut demikian: cenderung kepada kezaliman dengan cara mendukung atau melapangkan jalan mereka, memuji-muji mereka di hadapan orang lain, atau bersekutu dengan mereka dalam suatu keperluan untuk membuka dan melancarkan kezaliman. Tujuan bergaul dengan mereka karena ingin mendapatkan manfaat agar tidak dizalimi. Lebih utama apabila kita memotong kecenderungan atau sikap condong dalam memberikan dukungan kepada orang-orang zalim. Bergaul dan cenderung kepada orang-orang zalim hanya akan mendapatkan kemungkaran, karena mereka sangat pandai dalam tipu daya dan penipuan. Punya kecenderungan saja seseorang diancam dengan disentuh api neraka, apalagi yang bergaul dan memberikan dukungan secara nyata. Berkawan dengan mereka tidak memberikan kebaikan sama sekali. Oleh karena itu, meskipun hanya seberat biji sawi, janganlah ada kecondongan hati kepada orang-orang musyrik dan orang-orang zalim. Ini bisa membinasakan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang dapat dinilai dari agama kawan setianya
maka hendaklah di antara kalian melihat seseorang dari siapa mereka bergaul. Dikatakan dalam kalimat hikmah bahwa pergaulan itu ibarat orang yang berkawan dengan penjual minyak misik. Meskipun ia tidak membeli, namun terkena aroma bau harumnya. Begitu juga jika bergaul dengan orang-orang buruk, ia akan terkena keburukan meskipun mereka tidak ikut melakukan perbuatan itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba jika mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Tidak perlu mengagungkan orang kaya karena hartanya. Tidak perlu mengagungkan pejabat karena jabatannya, karena hal itu bisa mengurangi keimanan. Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang mengagungkan orang kaya karena kekayaannya, maka sepertiga agamanya menjadi hilang. Pada riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa memuji-muji orang fasik, maka Tuhan murka dan arsy menjadi berguncang. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kelak di hari kiamat. Apabila kita berteman dengan orang-orang fasik, kelak pun dimintai pertanggungjawaban. Apabila kita memuliakan orang-orang zalim, demikian pula akan dimintai keterangan. Berkaitan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat bersama pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Quran Surat Al-Isra ayat 71. Pada ayat tersebut terdapat kata pemimpinnya. Para mufassir berbeda pendapat dalam memberi makna kata tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu an berpendapat, yang dimaksud pemimpin dalam ayat itu ialah kitab setiap umat yang memuat catatan seluruh amalnya. Sebab kelak di hari kiamat, setiap orang dipanggil dan diberi catatan amalnya dalam kitab itu. Ali bin Abu Thalib berpendapat, yang dimaksudkan dengan imam ialah pemimpin setiap masa dari mereka. Maka dipanggillah orang yang hidup pada setiap periode masa tertentu bersama dengan imam yang memerintah mereka, yang perintahnya mereka patuhi dan mereka menjauhi larangan-larangannya. Sementara itu,
Ibnu Zaid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan imam adalah kitab yang diturunkan Allah. Lalu dikatakan, wahai ahli Taurat, wahai ahli Injil, wahai ahli Al-Quran. Imam Mujahid dan Qatadah berkata bahwa imam yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah para nabi mereka. Dikatakan, datangkanlah pengikut Nabi Ibrahim, datangkanlah pengikut Nabi Musa, datangkanlah pengikut Nabi Isa, dan datangkanlah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia mulai dari awal hingga akhir pada hari kiamat, Dia mengangkat atau memperlihatkan bendera bagi setiap pengkhianat, lalu dikatakan, inilah dia si pengkhianat, Fulan bin Fulan. Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan tafsiran ayat tersebut di atas, yakni salah seorang dari mereka dipanggil untuk diberi kitab catatan amalnya, lalu diterima dengan tangan kanan. Badannya menjadi bertambah panjang hingga mencapai 40 zira'. Wajahnya putih bersinar. Di kepalanya mengenakan mahkota kehormatan dari lu'lu' yang tampak berkilauan. Ia pergi menemui sahabat-sahabatnya. Dari kejauhan, para sahabatnya melihat mereka dan berkata, wahai Allah, berilah kami seperti dia, dan berkahilah kami dengan mendapatkan mahkota seperti dia. Hingga dia datang di hadapan mereka dan berkata, bergembiralah setiap orang darimu dengan mendapatkan mahkota seperti itu. Lanjut Rasulullah dalam sabdanya, adapun bagi orang kafir, mereka menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kiri. Wajahnya berubah menjadi hitam, dan dia diberi mahkota kehinaan. Ketika sahabat-sahabatnya melihatnya, mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari keburukan seperti ini. Ya Allah, janganlah Engkau beri kami seperti ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun,
niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau memohon kepada Allah agar bumi berkenan menjagamu, karena ia sebagai ibu yang mengandungmu, engkau berada di dalamnya. Sesungguhnya tak seorang pun yang melakukan kebaikan atau keburukan di atasnya, melainkan ia akan memberitakannya.